Ini kan kita tahu nih, sebelumnya perpustakaan Kota Samarinda nih bentuknya tidak seperti ini, Pak. Dan saat ini juga di tengah masyarakat nih jadi perbincangan dan kunjungan sudah sangat banyak di sini, Pak. Nah, Bapak melihat perkembangan seperti ini seperti apa sih, Pak? Terutama untuk meningkatkan literasi dan kegemaran baca di tengah masyarakat. Ada perpustakaan digital, ada perpustakaan keliling. Betul. Nah, kita punya 3 unit perpustakaan keliling. Nah, Pak, saya tadi menarik ketika Bapak membahas terkait TBM, Pak, Taman Baca Masyarakat. Itu sampai saat ini tuh ada di beberapa titik sih, Pak, TBM ini sendiri. Dia bikin yang samanya tepat dengan TBM, Taman Baca Masyarakat. Ya seperti Mas, ya kan? Karena di rumahnya ada ruang yang bisa digunakan semacam kayak perpustakaan, ya ditaruh buku-buku, kemudian dibuat tulisan, siapapun yang boleh membaca. Itu Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur ini lagi gencar-gencarnya meningkatkan, salah satunya dengan beberapa program seperti mengadakan lomba. Untuk Dinas Perpustakaan Kota sendiri ada agenda lomba-lomba itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busama ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Garapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Kali ini saya sudah berada di tempat yang sangat luar biasa, yaitu Perpustakaan Kota Samarinda, dan juga tentunya dengan tema kita perkembangan perpustakaan di Kota Samarinda bahkan Kalimantan Timur. Juga kita menghadirkan narasumber yang tidak kalah hebatnya. Dengan tempat yang sebagus ini, mungkin langsung saja kita sambut. Ini dia Pak Erham selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Apa kabar Pak Erham? Alhamdulillah baik. Oke. Pak, ini kan kita tahu nih, sebelumnya perpustakaan Kota Samarinda nih bentuknya tidak seperti ini, Pak. Dan saat ini juga di tengah masyarakat nih jadi perbincangan dan kunjungan sudah sangat banyak di sini, Pak. Nah, Bapak melihat perkembangan seperti ini seperti apa sih, Pak? Terutama untuk meningkatkan literasi dan kegemaran baca di tengah masyarakat. Ya, dulu itu kan namanya perpustakaan itu kan identik dengan ruangan yang ada di dekat WC, bekas gudang dan sebagainya gitu. Artinya ya sekedarnya gitu lah, sehingga tidak begitu menarik dan wajar kalau kemudian sepi gitu. Tapi pada saat saya ditugaskan untuk menjadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, saya melihat ini bangunan udah bagus, ya. Cuma memang waktu itu halamannya belum ada gitu, landscape-nya gitu kan. Lalu yang ada dalam pikiran saya, alasan apa lagi kalau perpustakaan ini ke depan udah rame gitu loh kan. Ya. Dan saya merasa harus mempertanggungjawabkan bangunan ini. Karena apa? Ini dibangun dengan biaya cukup gede. Artinya suka tidak suka harus dibikin rame gitu loh. Nah, alhamdulillah dari beberapa pendapat perpustakaan Samarinda sangat beda gitu kan. Sekarang lebih relatif rame gitu kan. Ya karena memang itu yang harus saya lakukan supaya ini terasa lebih bermanfaat dibangun oleh pemerintah gitu kan. Ya langkah pertama diantaranya adalah saya harus menggait masyarakat. Melibatkan masyarakat. Ya, menggait masyarakat. Ya. Dengan harapan mereka tanpa disadari nanti akan membantu kita dalam upaya untuk mempromosikan. Nah, ya satu contoh misalkan begini. Ya seperti kayak Busam kan ngadakan kegiatan sini, ya kan? Itu kan bagian daripada cara saya menggandeng. Betul. Dan tanpa disadari nanti kan ini diekspos oleh Busam melalui media online-nya kan. Tanpa disadari kan promosi, ya kan. Dan ini gratis, dan gratis, ya kan. Artinya apa? Dengan Pak Inoy dan saya, Pak Enti kan udah 2 kali
perpustakaan terpromosikan di betul. Itu ini salah satu contoh yang kita lakukan. Sehingga Pak, ya terkait dengan tawaran-tawaran ini nggak ada alasan saya untuk menolak gitu loh. Ya kan? Ya kan? Nah, itu kan kami punya aula. Nah, maka kami tawarkan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku-pelaku literasi gitu loh. Dalam upaya mendukung kegiatan mereka, ya silakan dipakai. Oke, selama itu untuk kegiatan literasi Pak karena ya? apa? Salah satunya yang saya rasakan yang menjadi kendala mereka kurang begitu maksimal mengembangkan kegiatan literasi karena persoalan tempat. Oke. Mereka punya program, mereka punya kemauan, tapi mereka mungkin tidak cukup finansial. Oke, benar. Ya. Terutama untuk nyewa tempat. Iya, betul. Dengan kita fasilitasi, maka mereka akhirnya melakukan kegiatan di tempat kita. Ya, salah satu sisi literasi juga berkembang. Salah satu sisi dengan orang datang, mereka tahu ini perpustakaan. Oke. Ya kan? Nah, di situ juga kami kemudian mencoba untuk ya mempromosikan. Kemudian juga menangkap dalam artian siapa yang sudah datang ke sini pulangnya sudah harus jadi anggota. Oke. Itu salah satu itu cara ya beberapa strategi yang kita kembangkan dalam upaya untuk memajukan perpustakaan ya. Dari sisi keanggotaan ya, dari sisi juga pelayanan-pelayanan yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah dari survei tingkat nasional saat sekarang ini indeks pembangunan literasi Samarinda relatif bagus, tinggi. Oke. Ya. Kemudian tingkat minat baca masyarakat juga cenderung trennya naik, ya kan. Nah, itu yang kita lakukan, yang kita dapatkan saat sekarang ini, dan kita harapkan ini semakin berkembang. Oke, semakin meningkat terus Pak ya. Karena visi utama perpustakaan ini kan bagaimana masyarakat itu menjadikan membaca itu sebagai kebutuhan. Oke, betul. Sebagai kebutuhan. Kan beda. Kita dengan dunia pendidikan mungkin sama mencerdaskan. Nah, tapi pola pendekatan yang dikembangkan itu beda. Beda, benar. Nah, kalau pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar, kalau perpustakaan lebih melalui kesadaran. Iya, kesadaran masyarakat. Masyarakat ya kan membaca ya. Betul. Membaca. Nah, oleh sebab itu kami juga mengembangkan filosofi ya, bahwa perpustakaan itu enggak jauh berbeda dengan perusahaan PDAM. Oke. Nah, hanya saja kalau PDAM ini mendistribusikan air, kalau kita ini kan mendistribusikan ilmu pengetahuan. Betul. Nah, mendistribusikan ilmu pengetahuan. Nah, ya memang kalau dari sudut itu, tugas perpustakaan ini memang lebih luas daripada yang dilihat oleh teman-teman. Masyarakat lihatnya, betul Pak. Kalau bicara tentang perpustakaan konvensional, ya seperti saat sekarang ini, kita berada di dalam ruangan perpustakaan dalam persepsi yang lama. Sebuah bangunan yang berisi buku, di mana masyarakat datang pinjam atau membaca. Ya kan itu. Nah, tapi sebenarnya tugas perpustakaan saat sekarang itu tidak seperti itu. Betul. Tapi bagaimana buku-buku yang ada kita di sini ini isinya itu bisa dinikmati oleh masyarakat, gitu kan, masyarakat. Makanya kita ini kan sekarang ada perpustakaan digital, ada perpustakaan keliling. Betul. Nah, kita punya 3 unit perpustakaan keliling. Nah, kita punya perpustakaan digital yang namanya Samarinda yang bisa diakses, download melalui aplikasi Play Store. Play Store. Artinya apa? Ada beberapa pilihan perpustakaan yang kita kembangkan dalam upaya untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan ini.
Kami tidak mendistribusikan buku. Kalau mendistribusikan Iya, buku habis, betul. ya kan. Jadi kenapa saya mendistribusikan ilmu pengetahuan? Ya kami begitu datang, orang baca dapat ilmu Betul. pengetahuan, Menambah wawasan juga, Pak, pulang, ya? ya bukunya kami bawa pulang. Ya Betul. kan. Nah, dan itulah ke depan kami juga mempertimbangkan untuk mendorong bagaimana taman-taman baca atau wahana baca itu bisa berkembang di masyarakat. Oke. Karena apa? Tadi saya bilang kalau PDAM Mendistribusikan air. mendistribusikan air dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan air. Betul. Sehingga kadang-kadang PDAM ini bikin tangki-tangki. Iya. Nah, tangki-tangki di mana melalui tangki-tangki air yang disiapkan oleh PDAM, masyarakat kemudian mendapatkan air bersih. Air bersih. Nah, kami juga seperti itu ke depan mendorong mengadakan ya semacam kayak depo-depo air Iya, yang betul. mungkin ya namanya beda. Betul. Ya. Kalau sana depo air, kalau kami mungkin taman baca masyarakat. Benar, itu Apa? nanti dibagi di beberapa Ya. titik mungkin Pak ya. Iya. Nah, taman baca masyarakatnya sebetulnya sudah ada berkembang di masyarakat yang disebut dengan TBM. Oke. Nah, cuma nanti kita perkuat. Oh, oke. Nah, dengan membantu misalnya bukunya, memfasilitasi apanya, atau mungkin nanti kita ada juga mengembangkan apa ini ya perpustakaan digital mini digital ya yang kita taruh di TBM ini. Oke. Sehingga Pak selain masyarakat juga bisa menikmati buku fisik yang disediakan oleh TBM, mereka juga bisa mengakses Oke. semacam kayak pojok baca digital. Artinya masyarakat atau anak-anak bisa mengakses buku-buku secara digitalisasi. Ya memang syaratnya di situ. Syaratnya ya memang harus punya HP mungkin ya itu ya. Dan banyak nanti yang akan kita kembangkan. Tapi memang ini semuanya akan berjalan dengan baik. Hasil yang kita bisa tercapai jika memang kita bisa merubah pola masyarakat terkait dengan membaca ini. Pola pikir masyarakat mungkin Pak ya. Selama ini bukan menjadi sebuah kebutuhan, ya memang respon mungkin masih agak lemah. Tapi kalau ini menjadi sebuah kebutuhan, membaca itu adalah sebuah kebutuhan, ya itu akan diterima oleh masyarakat dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kita perlu pahamkan kepada masyarakat ini kan korelasi membaca dengan kesejahteraan. Betul. Nah ini kan ini nggak secara langsung ini. Iya, betul Pak. Nggak secara langsung. Orang sekolah aja tidak serta merta lulus langsung dapat kerja. Nah, apalagi ini cuma membaca. Nah, tapi memang sebenarnya itu kembali lagi pada pribadi kita. Iya, betul Pak. Pribadi kita gitu loh. Kalau kemudian membaca, kemudian kita kembangkan, kemudian kita aplikasikan, ya itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan kita. Ya sama aja sekolah tinggi, tapi kalau kemudian habis sudah cuma di kamar doang ya apa ya kan? Jadi apa-apa Pak ya. Intinya itu kan pengembangan. Pengembangan, ya. betul. Cuma apa yang kita kembangkan kalau kita tidak punya pengetahuan. Benar. Nah, itulah pentingnya membaca. Karena dengan membaca kita punya ilmu pengetahuan yang kemudian kita kembangkan dalam upaya untuk ya satu contoh misalkan kita membaca cara bikin bolu. Nah, kemudian kita praktekkan. Nah, kemudian kita coba-coba jual. Nah, ya sama Busam ini. Mungkin tidak punya bayangan ke depannya itu seperti ini. Benar Pak. Ya kan? Ya mungkin pada saat itu hobi gitu. Benar. Tapi begitu melihat ada potensi, ada peluang Pak peluang, ya. Kenapa tidak? Ya jadi ini kan ya artinya apa? Ya memang kita harus melakukan harus dulu lah. Lebih menggali potensi itu. Itu ya, yang memang perlu dilakukan oleh masyarakat. Betul. Selain juga yang kita lakukan. Benar. Sehingga karena bagaimana mau juga sasaran kita ini kan masyarakat. Benar. Tapi kalau yang kita
target yang kita inginkan, tidak melakukan apa yang kita harapkan. Benar, Pak. Dikasih nasi kalau udah dimakan agak kenyang. Iya. Nah, Kalau didiamkan aja, Pak, ya. Itu distraksinya Oke, gitu. betul. Saya rasa mungkin Oke. itu ya pengantar dari saya. Nah, Ya. Pak, saya tadi menarik ketika Bapak membahas terkait TBM, Pak, Taman Baca Masyarakat itu sampai saat ini tuh ada di beberapa titik sih, Pak, TBM ini sendiri. Ya, ini kan masyarakat yang memiliki kesadaran, mencerdaskan masyarakat yang ada lingkungannya, atau membuat masyarakat di sekitar situ mungkin lebih baik, Oke. ya kan, melalui kegiatan membaca. Nah, karena orang-orang seperti begini biasanya mereka sudah merasakan bahwa membaca itu penting dan terbukti pada dirinya gitu loh. Sehingga dia ada inisiasi mengajak, merubah, mendorong orang untuk melakukan hal sama yang seperti dia lakukan. Benar. Sehingga mencapai sukses. Nah, akhirnya apa? Dia bikin yang samanya dengan TBM, Taman Baca Masyarakat. Ya seperti Mas, ya kan? Karena di rumahnya ada ruang yang bisa digunakan semacam kayak perpustakaan, ya. Ditaruh buku-buku, kemudian dibuat tulisan, siapapun yang boleh membaca. Itu bentuk-bentuk kecil ya, bentuk-bentuk kecil yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk tadi mendorong masyarakat untuk menyukai atau membacakan diri budaya baca. Betul. Gitu kan itu. Nah, yang jelas kami juga merasa bahwa untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan ini ada keterbatasan gitu loh kan, ya kan. Sehingga kadang-kadang juga perlu dukungan dan peran masyarakat. Ya seperti tadi itu kan ilustrasinya kalau misalnya PDAM kan depo air. Iya, betul. Ya kan? Kalau kait dengan perpustakaan, depo ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya TBM itu tadi, Pak, di mana masyarakat melalui TBM itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, cuma ilmu pengetahuan ini sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak gitu. Kenapa? Karena TBM pasti ada keterbatasan. Ya kan? Kan misalnya orang kuliah mau ambil referensi di situ, mungkin agak sulit. Karena enggak selengkap di sini, Pak, ya. Karena biasanya kan itu apa adanya kemampuan orang yang bikin, yang buat, ya kan. Kan beda kalau perpustakaan ini kan karena biaya negara, ya minimal dalam 1 tahun itu pasti ada pengadaan, walaupun nggak banyak, ya kan. Sehingga dan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung, ya kan. Ya sehingga mendekati ideal, gitu kan. Nah, ya cuma sekarang permasalahannya itu kan, ya tadi kan, nggak mungkin orang dari Pinang Seribu ke sini. Atau dari Palaran ke sini, ya kan. Nah, artinya apa? Tanpa ke sini gimana caranya mereka tetap bisa mengakses ilmu pengetahuan itu? Salah satunya adalah memperkuat Isa Marenda, koleksinya ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ya tadi mobil keliling. Perpustakaan keliling itu, Pak, ya. Kelilingnya distribusikan sana. Tapi ini juga ada keterbatasan kan. Ya, keterbatasan. Mobil keliling belum mampunya menjangkau berapa titik. Satu hari paling 2 titik, ya kan. Sama Renda loh, kalau kita ilustrasikan yang membutuhkan ilmu pengetahuan bertitik-titik sampai ke ujung-ujung, Pak, ya. Banyak gitu kan. Banyak gitu kan. Makanya tadi saya bilang selain kami juga akan berusaha untuk mengembangkan, ya kita harapkan juga nanti masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa kita butuh dukungan dalam upaya untuk mengembangkan budaya membaca di masyarakat. Berarti kalau untuk TBM ini sendiri kesadaran masyarakat membuat TBM dan nanti Dinas Perpustakaan Kota akan mendukung itu, Pak, ya. TBM itu. Iya. Nah, ini kan, Pak, ya dengan Sobat Bersama ID tadi dengan Pak Erham bilang salah satunya dengan mencerdaskan bahkan meningkatkan minat baca masyarakat dengan adanya di perpustakaan keliling yang menjangkau per titik-titik 2 titik maksimal per hari, Pak, ya. Iya, ini terutama memang daerah-daerah yang boleh katakan jauh.
Oh, oke. Itu yang Jauh, prioritas Pak ya? Yang prioritas jauh. Model kayak Brambahe, Oke. Batu Cermen, Batapus, ya kan. Nah itu kalau yang dekat di sini kan Ya ke sini sampai aja lah ke- sudah ya, Pak ya. Ya kan lebih lengkap gitu kan. Ya, Betul. itu. Oke, berarti memang Pak Erham sendiri bersama Dinas Perpustakaan Kota Samarinda juga berupaya terus meningkatkan literasi kita yang memang tren positifnya saat ini makin meningkat Pak ya. Iya, iya, Nah ini Pak terkait literasi sendiri dan minat baca tadi Pak Erham bilang kan Samarinda nih lagi tren positif nih meningkat. Ya kan kita tahu Kalimantan Timur ini ada 10 kabupaten kota yang ya kita tahu kabupaten kota lain ini masih minim nih Pak terkait literasi minat baca. Jadi Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur ini lagi gencar-gencarnya meningkatkan salah satunya dengan beberapa program seperti mengadakan lomba. Untuk Dinas Perpustakaan Kota sendiri ada agenda lomba-lomba itu Pak? Ada banyak. Kita tahun kemarin di 2023 ya, nanti juga ada lomba duta baca. Kemudian lomba mendongeng. Nah, lomba mendongeng kemarin kita mengantarkan salah satu anak di tingkat provinsi juara 1, kemudian dikirim ke tingkat nasional, di tingkat nasional dapat juara favorit 2. Luar biasa Pak ya. Dongeng itu. Kemudian tahun ini banyak masyarakat kita sesuai dengan kategori yang dilombakan di provinsi yang mendapatkan juara Pak ya. Mendapatkan juara. Yang jelas emang ada beberapa kemarin kita menyelenggarakan. Tadi diantaranya lomba dongeng, lomba duta baca, ya mungkin adalah lagi ya kan. Resensi ya kan. Resensi buku. Ya resensi buku ada gitu kan. Bertutur juga Pak ya. Bertutur ada. Iya, bertutur tuh ya dongeng. Nah kalau resensi buku ini kan semacam kayak merangkum ya. Betul. Merangkum buku kan. Dan ini sebetulnya juga sebagai media promosi. Betul. Kalau parfum itu modelnya kayak apa ini? Tester. Tester. Jadi sebelum orang itu beli buku nih lihat dulu. Inilah buku itu berisi tentang inilah. Kalau film tuh kayak trailernya. Ya dengan harapan. Betul. Ini kan bisa bikin penasaran. Kemudian orang mau cari bukunya. Oke, betul. Yang kemudian dipinjam. Ya dibaca di rumah mungkin dimana kan. Dan itulah yang memang salah satu di antara yang kita lakukan. Ya supaya orang tertarik. Untuk meminjam buku yang kita miliki itu, koleksi yang kita miliki. Pak, dengan keadaan perpustakaan yang sekarang ini kan sangat bagus nih Pak kalau dibilang Kota Samarinda nih dengan bentuknya nih seperti buku Pak ya. Dan juga dilengkapin taman-taman seperti ini untuk kunjungan Pak. Per hari itu kira-kira berapa sih orang yang sudah berkunjung ke sini Pak? Ya banyak. Kemarin saya ada pegang datanya ya, cuma saya lupa persis. Tapi rata-rata itu di atas 200 lebih. Per hari Pak ya? Iya, di atas 200 lebih. Di atas 200 lebih. Ya nanti ini kita harus dorong biar meningkat terus ya. Meningkat terus. Karena memang intinya itu sebetulnya itu yang kita inginkan itu adalah gimana masyarakat yang minat baca itu meningkat. Itu sebetulnya kuncinya itu. Dengan tempat yang sudah disediakan nyaman ini Pak ya. Nyaman. Makanya ke depan kalau Busa ngadakan broadcast dengan menghadirkan anak-anak mahasiswa, anak-anak SLTA di sini, nggak apa bagus. Betul. Karena itu bagian daripada pendekatan untuk menghadirkan anak-anak yang itu menjadi sasaran kami ke sini. Jadinya secara tidak langsung tersosialisasikan Pak ya. Mungkin mereka nggak sadar, wah aku diwawancarai Busam di perpustakaan. Padahal sebetulnya itu kan diadakan di perpustakaan supaya kamu ke perpustakaan gitu. Itu. Makanya kalau misalnya Busam mau ngadakan di sini, ya monggo. Ya kan, nggak usah saya nyewa. Justru kalau saya ngundang Busam, berapa yang harus saya keluarkan? Nah, saya berpikirnya seperti itu. Saya guru tapi otak bisnis juga kadang-kadang nggak menguntungkan, ya kan? Ya memang nggak menguntungkan tapi saya diuntungkan gitu. Benar Pak, saling diuntungkan lah kita. Nggak apa-apa silakan Busam mau mengadakan acara di sini. Betul. Nanti
mau ngadakan acara pelatihan apa dan sebagainya. Yang kira-kira apa fasilitas di sini bisa diakses dipakai ya monggo. Betul. Monggo. Oke. Ada masalah, ada masalah. Musam dalam upaya untuk mendekatkan masyarakat, adakan pelatihan fotografer. Oke. Mengadakan pelatihan gimana jadi host yang bagus. Oke. Ya kan? Dan yang seperti ini saya dukung dan saya sering sampaikan. Oke. Karena apa? Kita harus mengantisipasi KN. Benar. Karena nanti mohon maaf aja kalau sudah pindah dialog-dialog tentang Indonesia. Ya, benar. Ke depan harusnya dilaksanakan di ibu kota. IKN. IKN. Nah cuma mohon maaf aja ya, hostnya mosok Aswa ya. Mata Najwa Shihab. Najwa Shihab. Harusnya orang-orang lokal Pak ya. Nah, terus siapa Silalahi apa? Rosi Silalahi. Ya, masa dari Jakarta? Aiman terus, Wicaksono Pak ya. Terus apa manfaat apa yang dia peroleh diperoleh Betul. dari kita? Benar. Ya kan? Ya Karena- seperti sampai itu harus saya fasilitasi. Betul, siap. Harus makanya Pak ini. Iya, ayo karena apa? Dengan saya mengiyakan tanpa disadari saya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengembangkan kompetensi. Betul. Menambah jam terbangnya. Benar, Pak. Ya kan? Kalau yang seperti kayak gini memang perlu terbang karena apa? Ini kan butuh kepercayaan diri. Benar. Ya kan? Apalagi nanti di depan orang banyak seperti Iya, talkshow Pak ya. Makanya sampai harus juga meyakinkan diri. Saya harus bisa ya model kayak yang di TV itu terkait Benar. apa ini Wicaksono kan. Terus Aiman Wicaksono. ada juga yang Kick Andy. Medan yang dari apa nih? Mohon maaf ya bukan sukuisme ya. Ada juga yang Batak itu ya itu kan. Nah, yang langsung dia turun investigasi segala macam itu iya, kan. Nah, betul. kita nanti butuh orang-orang yang seperti itu. Benar. Yang mewawancarai dengan model kayak menginterogasi dan Benar. sebagainya Betul, itu. betul. Dan itu dilatih, dibantu supaya kita menguasai. Dan tugas saya memang salah satunya adalah Memfasilitasi itu, Pak ya. Supaya seperti ini berkembang gitu kan. Ya seperti kayak Busam sekarang ini kan memberikan ruang, ya kan. Saya rasa untuk jangka panjang pasti akan menguntungkan. Betul. Pasti akan menguntungkan. Asal terus meningkatkan kompetensi itu Pak ya. Pasti akan menguntungkan Busam. Karena dengan sendirinya ini loh, Busam begitu beralih ke bisnis, ya. Busam itu karena beralih ke bisnis, itu kan karena percayaan masyarakat aja bahwa Benar. selama ini Busam berbuat baik. Betul. Nah, itu aja Menginformasikan. sebenarnya. Ya. Artinya apa? Busam kan sudah punya dampak positif dari apa yang dilakukan selama ini. Jadi ke depan kalau selalu berbuat baik, misalnya pengembangan sumber daya apa dan sebagainya, mungkin hasil yang dicapai lebih besar daripada yang saat sekarang ini. Betul. Ya. Jadi jangan takut. Ya, harus optimis untuk, Pak ya. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Oke. Literasi itu dalam artian luas tuh lebih dari sekedar membaca. Betul. Ya. Memahami dan Iya, lain-lain Pak ya. pokoknya segala sesuatu yang positif ya kan dalam upaya untuk pengembangan diri itu kalau menurut saya literasi. Oke. Seperti kayak kita sekarang ini kan adalah literasi. Sedang berliterasi nih Ya. Pak ya. Ya, literasi apa kalau saya ya? Mempertajam skill Benar. kita sebagai Hampen host, Betul. ya, saya sebagai narasumber. Benar. Ya kan? Kalau yang baru-baru diajak begini, mungkin Betul, banyak gitu, Pak. Nah, kalau saya kan udah terbiasa. Benar. Jadi nggak ada. Artinya apa? Yang seperti ini juga perlu dibangun gitu Benar. loh. Jam terbang juga penting, Pak ya. Ini artinya apa? Kita perlu memberikan kesempatan yang luas bagi Benar. siapapun Betul. untuk menjadi narasumber yang profesional, yang bagus Benar dan sebagainya. Orang punya ilmunya, tapi dia tidak menguasai keterampilannya. Benar. Nah, itu yang seperti itu yang perlu diberikan kesempatan. Iya, benar supaya itu dia Pak. terbiasa. Betul. Dan itu adalah bagian daripada literasi. Betul. Jadi boleh dilaksanakan di sini. Ya
Oke, jadi tuh Sobat Busama ID seperti yang disampaikan Pak Erham, masyarakat luas ayo bareng-bareng kita berkunjung ke perpustakaan Pak ya. Fasilitasnya sudah disiapkan, buku dengan ribuan judul ada di sini, ada komputer juga, terus ada ruang yang bisa dipakai untuk kegiatan berliterasi Pak ya. Iya. Nah Pak, ada nggak sih ajakan nih kepada teman-teman kita Sobat Busama ID yang di rumah lagi nonton nih, agar semuanya bisa datang ke perpustakaan ini, meramaikan lah agar kita minat baca kita ini meningkat agar bisa di atas rata-rata nasional Pak. Lah, karena udah jelas Heeh. baca ini perintah Allah. Betul. Surah pertama kali itu kan perintahnya apa? Ikro. Ikra. Betul. Bacalah. Betul. Ya kan, bacalah loh. Bener Pak. Bukan mohon maaf aja ya, bukan Iya. saat naik haji, Bener. bukan sholat dan sebagainya. Betul. Nah, karena ini adalah perintah Allah, Allah. hukumnya wajib. Tuh, Sobat Ya Busama kan? ID. Oh, hukumnya wajib. Artinya Betul. apa? Memang harusan bagi umat Islam Mm, untuk membaca ini. betul Jadi Pak. ya membaca itu kan tidak mesti harus ke perpustakaan. Bener. Ya kan? Di mana saja gitu. Tapi kalau dia masyarakat ingin mendapatkan bahan bacaan yang variatif, yang bagus, bener. ya datang ke sini. Datang ke sini. Gitu, Karena Sobat memang Busama di sini ID. tempatnya gitu loh. Ya. Lengkap Tapi Pak ya. jadi sebetulnya perpustakaan ini ya fasilitas sarana Mm-mm. yang dibuat oleh pemerintah Tuh. dalam upaya untuk memudahkan masyarakat menjalankan perintah Allah tadi. Betul. Ya kan? Tugasnya hanya Iya, memfasilitasi Pak ya. ibadah, Nah, ada. Betul. Ya kita loh yang Islam ini harusnya memang Wajib itu Pak ya. wajib, ya. Betul. Ya minimal apa? Ya kalau saya sih alhamdulillah setiap hari memang membaca. Betul. Tapi memang saat sekarang ini saya lebih banyak memang baca berita-berita. Misalnya sekarang lagi musim apa ya, pertandingan bola AFF Oke. ya. Wah, Mendekati AFF, Pak ya. Selalu saya ikuti perkembangan terus Oke. itu, ya kan. Kalau pada saat saya usia SLTP atau mungkin SLTA, memang saya rajin ke perpustakaan itu. Oke. Berarti memang sudah tertanam sejak dulu Pak Ya, sebenarnya. tertanam karena itulah saya sekarang ini ya mohon maaf aja. Perbandaran ilmu pengetahuan ya Iya. ada aja lah gitu kan, walaupun nggak banyak gitu kan. Tapi yang jelas ngomong apa dan sebagainya insya Allah lancar aja. Oke. Nih, Pak, ini menarik Pak. Kita kan Samarinda, tentunya Kalimantan Timur ini menjadi mitra strategis dari IKN Pak. Seperti apa sih Bapak melihat nih SDM kita nih, anak-anak muda kita terutama, pengembangan ke depan tentu ya harus didukung dengan literasi tadi kan Pak. Seperti apa nih Bapak melihat itu? Ya makanya seperti ini kan cukup bagus ya. Nah, ya sebetulnya tanpa sadari juga ini nanti bisa menggugah. Benar. Karena apa yang kita bicarakan ya mungkin juga tanpa disadari mengarah ke sana. Ya satu contoh tadi sampai tanya, ya kan, gimana sih terkait dengan ya sekarang persoalannya ini kan adalah masyarakat ini pernah nggak berpikir bahwa IKN ini memiliki dampak yang luar biasa, betul. ya kan? Nah, terus pernah nggak berpikir untuk mengantisipasi dampaknya? Nah, satu contoh misalkan begini, ya sekarang memang nggak signifikan atau dampaknya belum begitu dirasakan gitu. Tapi mungkin 5 tahun ke depan itu nanti akan dirasakan banget gitu loh. Yang jelas kalau IKN ini jadi ya kan harusnya ini kan ASN ini kan pusat kan sudah bergeser ke sini. Iya, betul. Tapi kan dievaluasi. Harus ada ya. Kemungkinan di 2005. Nah, sekarang kalau kemudian ASN pindah migrasi ke sini, itu kan terjadi penambahan penduduk. Betul. Mungkin lebih berapa juta dan sebagainya gitu. Benar. Nah, dengan jumlah penduduk saat sekarang ini, anggaplah Kaltim ini berapa 5 juta. Iya. Nah, ditambah lagi dengan migrasi itu migrasi tadi, Pak, ya kan 10 juta. Berarti kebutuhan meningkat. Benar. 2 kali lipat. Benar. Ya, artinya apa? Kalau orang jualan soto Makassar ada 10, betul. maka ke depan dibutuhkan tambahan 20. Benar. Kita berpikir ya. Nah, sekarang
pernah nggak ini diantisipasi oleh? Nah, itu yang jadi PR tuh, Pak. Kalau misalnya ini diantisipasi, seharusnya masyarakat mulai sekarang belajar bagaimana bikin ini soto Makassar. Gitu juga nanti nasi rawon dicari, betul. nasi pecel juga dicari, ikan bakar juga dicari. Betul. Nah ini jangan sampai nanti pada saat kebutuhan ini meningkat, mohon maaf aja, yang datang dari Madiun. Ya kan, yang datang dari mohon maaf aja lah, mungkin Sulawesi, yang datang dari anu dan sebagainya. Lah, sekarang yang kita dapatkan apa? Betul. Kita nggak akan dapat apa-apa karena apa? Kita tidak pernah mengantisipasi. Ya kan? Nanti hotel-hotel butuh anggrek, ada nggak yang sudah belajar? Iya. Kan merawat anggrek. Benar. Ya kan? Butuh pelatihan-pelatihan juga berarti, Pak ya. Terus seperti saya tadi, nanti di sini adanya diskusi. Ada nggak yang jadi moderator yang bagus? Ada nggak yang jadi host? Ya kan? Iya. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Peningkatan potensi diri, Pak ya. Datang dari Jakarta, ya namanya aja pindah. Tapi nafas dan jiwanya masih iya, betul. Benar, Pak. Ya masih Jakarta. Jadi kalau kayak gitu nggak ada manfaatnya. Tapi sekali lagi ini bukan kesalahan daripada pemerintah. Benar. Langkah pemerintah tadi saya bilang dalam upaya untuk pemerataan. Tapi yang diharapkan memperoleh pemerataan harusnya bisa mengantisipasi hal itu kan. Nggak ada lakukan antisipasi, upaya-upaya mempersiapkan diri. Karena mungkin lah kita ini datang ke rumah-rumah ini nggak bisa nanti seperti ujung-ujungnya itu. malah begini menyesal menjadi penonton, Pak ya. Makanya dan memang pemerintah juga sekarang mau fasilitasi giat mengadakan pelatihan keterampilan. Ya kan? Tapi kan nggak bisa juga menjangkau semua lapisan masyarakat, semua masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat juga harusnya itu inisiatif. Benar. Nah, itu inisiatif, ya kan? Dan inisiatifnya bisa dikomunikasikan dengan pemerintah. Ya satu contoh tadi, Pak, saya mau mengadakan latihan. Ini ada ya yang mau jadi instruktur. Iya. Ada minuman makanannya. Cuma nggak punya ruangan. Nah, kan kalau nggak pernah dikomunikasikan kita gimana tahu? Nggak ngerti. Jadi kayak apa mau tahu kan, Pak? Iya. Jadi emang saat sekarang ini, saya, ya satu contoh misalkan saya, ya memang karena nggak ada waktu ya agak susah ya. Tapi sebetulnya saya sudah lama itu belajar budidaya, memelihara anggrek, karena berharap masa kayak gini harus didatangkan dari Jawa, luar, ya kan, dari Jawa dan sebagainya. Kalau misalnya kita bisa, kenapa tidak dicoba, Pak ya? Benar. Kan? Nah, itu coba gitu kan. Benar. Oke. Ya. Oke, Pak, ini mungkin kita sudah hampir 1 jam mungkin sudah menemenin Sobat Busama ID di rumah. Nih Pak, ada nggak sih harapan dari Bapak selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda nih ke depan dengan fasilitas yang selengkap ini kan, walaupun kita tahu sehari memang masih sudah datang 200 orang. Ke depan harapan Bapak kan meningkat lagi nih Pak. Ada nggak sih harapan lagi Bapak terhadap masyarakat Samarinda nih Pak? Ya intinya ayo kita manfaatkan sebaiknya untuk kesejahteraan kita ke depan. Sayang kan bangunan gede, bagus. Bener. Ya kan? Tapi sepi nanti. Ya enggak kita manfaatkan dengan sebaiknya. Karena apa? Ini kan dibangun dalam upaya untuk mencerdaskan masyarakat Samarinda. Karena keyakinan kita masyarakat yang cerdas pasti sejahtera. Oke, Sobat Busama ID, dari harapan dari Pak Erham sendiri terhadap masyarakat. Terakhir mungkin Pak, ada nggak closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Busama ID nih yang lagi nonton di rumah, ke masyarakat Samarinda lah secara luas Pak? Ya terima kasih buat Busamgo ID beserta tim yang sudah bersedia ke perpustakaan dan memperkenalkan dan mengadakan dialog dalam upaya untuk mensosialisasi perpustakaan. Betul. Dengan harapan juga ini akan berpengaruh terhadap
peningkatan kunjungan masyarakat ke Semoga, perpustakaan. Ya saya berharap ke depan bisa hadir lagi di sini. Pasti. Dalam kemasan yang berbeda. Oke, siap. Mungkin mahasiswa yang diundang, mungkin siswa yang diundang. Betul. Dan itu perlu dilakukan dalam upaya untuk menumbuhkan cinta masyarakat terhadap Busam Truma dalam kalangan muda. Oke, siap. Oke, Sobat Busama ID, mungkin sudah 1 jam kurang nih kita menemani teman-teman Sobat Busama ID di rumah. Kita akan lanjutkan lagi di podcast-podcast berikutnya. Garapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Terutama bacalah buku adalah jendela dunia, dan jangan berani untuk mengambil resiko, apalagi kita ini mitra strategis IKN Pak ya. Oke, saya Aditya Setiawan dan Bapak Erham pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.